Yang pertama dari Daniel pasal 2 yang bisa kita pelajari adalah bahwa kita harus tahu musim dan waktu ilahi. Kenapa kita harus tahu waktu dan musim ilahi? Karena saudaraku, ketika kita tahu waktu dan musimnya Tuhan, maka kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Amin. Haleluya. Saya mengajak saudara membaca dalam Daniel pasal yang kedua ayat 21. Dia mengubah saat dan waktu. Change times and seasons. Dalam Pengkhotbah 3 ayat yang pertama dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat 11 dari Pengkhotbah 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, saya mau saudara perhatikan ayat yang penting dari 1 Tawarik 12 ayat 32. Dan Bani Isakar, orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, musim dan waktu yang baik. Mereka sangat konsen sekali untuk mengetahui waktu-waktu itu atau musim-musim itu supaya, nah ini alasannya atau maksudnya. Sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. Ya, jadi untuk dapat hidup dengan tepat di hari-hari ini, berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan, sesuai dengan agenda Tuhan, bahkan supaya kita dapat membuat pilihan-pilihan yang tepat dalam kehidupan ini, keputusan-keputusan yang tepat dan cara hidup yang tepat. Maka kita harus tahu, atau penting sekali buat kita tahu musim dan waktu Tuhan buat kita di hari ini. Saudara, saya dapat katakan bahwa saat ini kita sudah ada di akhir daripada akhir zaman. Saya bisa bilang bahwa kita sudah ada di last chapter, bab terakhir dari perjalanan sejarah peradaban manusia mulai dari Adam dan Hawa. Kita sudah ada di ambang pintu daripada kedatangan Yesus yang kedua dan kesudahan dunia ini. Saya berani bilang seperti itu karena banyak nubuatan mengenai tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua dan kesudahan dunia sudah terjadi, sudah digenapi. Jadi saya berani bilang bahwa kita adalah generasi yang terakhir. Ya, mungkin kita adalah generasi yang akan melihat, akan mengalami langsung kedatangan Yesus yang kedua kali itu. Haleluya. Oke, nah saudaraku yang kasih, kalau kita sedang berada di akhir daripada akhir zaman, berarti saudara kita sedang berada di satu zaman yang tinggi pengetahuannya, ya, sehingga saudaraku menghasilkan produk-produk teknologi yang canggih. Jadi kita ada pada sebuah peradaban yang sangat maju karena cara berpikir, karena pengetahuan manusia yang semakin tinggi. Tetapi juga di akhir daripada akhir zaman ini, kita juga akan mengalami masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Kita sedang ada di dalamnya, bukan? Ya, yang disebut permulaan penderitaan. Rasanya kita udah lewat nih. Karena sudah ada perang dunia 1, sudah ada perang dunia 2. Ya, saudara juga melihat, mendengar berbagai peristiwa-peristiwa yang menyakitkan buat manusia, bencana, wabah, penyakit. Dan hari ini kita juga mengalami wabah COVID-19. Manusia di satu planet ini lagi mengalami rasa sakit sebetulnya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di zaman ini kita ada pada masa yang suka dan sulit, masa-masa darurat. Yang jahat juga akan semakin bertambah jahat. Tapi saya juga percaya
Seperti firman juga katakan, orang benar juga akan semakin bercahaya. Amin. Iya. Jadi akan ada perbedaan yang sangat menyolok. Mereka yang hidup dalam kegelapan dan mereka yang hidup dalam terang. Identitasnya akan semakin nyata. Dan hari-hari ini kita lihat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka berani mengekspos diri mereka, mereka berani menampilkan diri mereka di depan publik melalui media sosial, semua perilaku-perilaku mereka yang amoral. Dan ini tentu menjadi satu tekanan mental tersendiri tentunya buat kita-kita yang menjalani hidup benar dalam Tuhan, dalam takut akan Tuhan. Ini sebuah tantangan yang tidak mudah buat kita, saudaraku, menjalani hidup yang benar di antara orang-orang yang tidak benar, di antara berbagai macam perilaku yang amoral, yang mulai menghalalkan segala macam bentuk-bentuk perilaku yang menentang pengenalan akan Tuhan, mulai diakui, mulai dilegalkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagaimana di zaman Lot, terjadi di zaman kita, sebagaimana terjadi di zaman Sodom dan Gomora. Yes, sekarang kita sedang ada di situ. Dan kita mengalami tentu lebih lagi daripada yang ada pada zaman Lot atau pada Sodom dan Gomora. Nah, ini menjadi, saudaraku, sebuah masa penyucian buat kita gerejanya. Masa pengujian buat kita gerejanya. Masa pemurnian buat kita gerejanya. Sebab itu, saudara, mari kita serius dengan kekristenan kita, nggak bisa main-main, iya. Kita mesti lebih dalam lagi hubungan kita sama Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi cinta Tuhan. Nggak bisa ditawar-tawar, saudaraku, iya. Dan di tengah berbagai situasi kondisi yang kacau, yang sukar, yang sulit, dalam banyak hal yang sudah saya sebutkan tadi, saudara, ada good news, ada kabar gembira. Karena saudara, Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, Dia mau supaya semua orang diselamatkan. Dia mau supaya semua orang bertobat. Dia tidak mau ada orang yang binasa. Tuhan sungguh amat baik, bukan? Jadi saudara, apa yang akan terjadi di masa ini? Yaitu penuaian besar. Saya ulangi, penuaian besar. Dan saudara, para nabi menubuatkan, dan saya amini, saudaraku. Saya harap saudara juga amini. Bahwa great revival yang terakhir akan terjadi, pusat revivalnya di Indonesia. Dan dari Indonesia menyebar kepada bangsa-bangsa lain di planet ini. Saudara yang percaya katakan amin, haleluya, amin, haleluya. Apa yang harus saya lakukan? Yesus berkata dalam Matius 24, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi saudara, bagaimana saudara kita menjalani hidup di masa ini, di waktu ini adalah bertahan. Bagaimana caranya bertahan, saudaraku? Ya. Kita bisa bertahan kalau kita kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Efesus 6 ayat 11. Dan Yesus juga menyatakan dalam Lukas 21 ayat 34 sampai ayat yang ke-36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Jadi hari-hari ini peringatan Tuhan, ini yang Tuhan perintahkan, jagalah dirimu. Jangan sampai saudara kita syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Dengar baik, hari Tuhan bisa datang kepada kita dengan tiba-tiba. Itulah sebabnya saudara perlu kita berjaga, ya. Ayat 35, sebab Ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Ini akan terjadi, saudara. Tuhan Yesus ulangi lagi kata berjaga-jaga ini, saudara, atau jagalah. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa.
Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan. Muncul lagi kata tahan, bertahan. Berdiri di hadapan anak manusia. Dalam 2 Petrus 3 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-14. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian. Ini nasihatnya buat kita. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi bagaimana cara hidup kita hari ini, di masa ini. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Supaya kamu berusaha. Nah, ada yang harus kita usahakan di hari dan masa ini. Supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Kemudian di Ibrani 10, apa yang harus kita lakukan di hari-hari ini, di masa ini, di waktu ini. Nasihatnya buat kita di ayat 24 dan ayat 25, supaya kita giat dalam persekutuan orang percaya, giat di dalam ibadah-ibadah orang percaya. Komunitas-komunitas sel kita atau care cell kita, persekutuan orang percaya kita. Lebih giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Karena di situ, di komunitas itulah kita bisa saling menasihati, saling mendorong dalam kasih, saling membangun, saling menguatkan, saling mendoakan. Dan apa yang harus kita lakukan di hari-hari ini? Matius 24 ayat 14 mencatat, Injil kerajaan harus diberitakan. Ini pernyataan dari Yesus. Harus diberitakan di seluruh dunia. Jadi saudara, kita harus giat dalam penginjilan. Amin. Nah, ini beberapa hal yang harus kita perhatikan. Supaya kita, saudaraku, dapat lakukan semua ini. Dan supaya kita dapat, saudaraku, menyongsong, menyambut kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan akan bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Untuk selama-lamanya, katakan amin.